Selamat berjumpa kembali dengan kami Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari. Teman-teman, untuk mengetahui tanda kehadiran satwa di hutan berikutnya adalah tentang aroma satwa. Jadi poin ke-14 dari tanda kehadiran satwa di hutan ini adalah dari aroma satwa. Beberapa satwa itu berkomunikasi juga kadang dengan aroma atau bau, baik itu dari kotoran, dari urin, dari kelenjar yang dihasilkan, ataupun dari sekret khusus yang dia hasilkan untuk mencoba berkomunikasi sesama jenis di antara mereka, ataupun bahkan itu menjadi beberapa satwa predatornya mendeteksi kehadiran prey-nya. Jadi sekret yang dihasilkan kadang itu justru menjadi alat deteksi dari predatornya untuk mengetahui bahwa prey-nya ada di suatu kawasan tertentu. Atau kadang sebaliknya, jadi ketika aroma predatornya diketahui oleh prey-nya, maka beberapa prey akan menghindari daerah lintasan predatornya. Oke teman-teman, di sini kami akan mencoba menampilkan hasil rekaman kamera trap di mana seekor Indo musang itu mencoba mengenalkan anaknya terhadap daerah perlintasannya. Dari rekaman kamera trap ini, teman-teman dapat cermati bagaimana induk dari musang ini mencoba mengenalkan bagaimana anak-anaknya untuk mengetahui bau-bauan atau aroma yang bisa dia deteksi sebagai apakah itu bisa dimakan ataukah sesuatu itu yang berbahaya. Dan dari perilaku ini kita dapat dengan jelas mengetahui bahwa bau, aroma itu menjadi hal yang diajarkan oleh induk terhadap anaknya. Jadi di alam hal semacam ini itu sudah menjadi naluri. Jadi kita bisa memfungsikan indera penciuman kita juga untuk mendeteksi apakah ini aroma musang. Jadi itu kita bisa ketahui bahwa musang pandan ataupun musang yang lain bisa kita identifikasi dari aroma yang dia tinggalkan atau sekret yang saat dia melintasi suatu kawasan daerah jelajahnya akan ditinggalkan. Kalau kita menjumpai aroma atau bau satwa di hutan, itu artinya masih baru perlintasannya. Jadi hewan yang kita deteksi kehadirannya di hutan dengan aroma yang dia tinggalkan, itu artinya masih baru atau masih beberapa saat yang lalu. Karena bau atau aroma ini kadang akan hilang oleh hujan. Teman-teman, seperti yang saya uraikan pada episode yang lalu, di mana bangkai satwa itu ternyata juga bisa menjadi alat peraga secara langsung dari kita untuk mempelajari aroma khas dari hewan tertentu. Seperti yang saya tampilkan di foto ini adalah sosok dari biul sentrek. Biul selentek. Biul ini itu jarang terdeteksi secara langsung ketika dia beraktivitas di hutan atau di habitat-habitat yang lain. Tetapi kita dapat mengetahui dari bangkai yang kita temukan ini, artinya apa? Artinya biul itu hadir di kawasan ini, ada di kawasan ini, dan kawasan hutan ini menjadi habitat dia. Nah, kita dapat belajar dari aroma khas dari hewan ini dari dekat, bahkan secara langsung. Kita coba mengenali baunya secara langsung ketika menemukan satwa yang mati seperti ini. Tetapi dengan catatan bahwa kematiannya masih beberapa saat yang lalu, sehingga baunya belum menjadi sebuah aroma bangkai atau aroma daging yang terurai. Seperti itu. Sehingga ketika kita di lapangan menemukan deteksi
dari aroma satwa yang kita curigai keberadaannya, kita bisa melakukan pemasangan kamera trap sehingga dapat kita lihat seperti gambar ini adalah sosok seekor biul selentek yang sedang beraktivitas di tepi daerah aliran sungai. Dan karena ini sungainya agak kering, kemarau, jadi kita bisa melihat dengan jelas di sini sosok dari biul selentek. Ini adalah foto yang dihasilkan oleh kamera trap pada waktu malam, di mana yang dipakai adalah flash dari infrared, jadi gambarnya semacam hitam putih ini. Tapi dari bentuk morfologinya kita dapat kenali bahwa ini adalah biul selentek dari adanya garis putih yang memanjang di daerah dorsal atau di daerah punggung, dari kepala sampai punggung, serta ujung ekornya yang juga berwarna putih. Biul selentek Jawa ini merupakan salah satu bioindikator terhadap suatu ekosistem sungai yang masih bagus atau das sungai yang masih bagus. Dari deteksi aroma yang ditinggalkan oleh satwa yang melintas di suatu habitat di hutan, kadang kita juga menemukan suatu keindahan atau keanehan yang unik, di mana kita tidak menemukan koloni monyet, tetapi ketika kita mencoba mendeteksi tanda kehadirannya dari aroma dan bau yang ditinggalkan, kemudian kita pasang kamera trap, ternyata ada seekor yang dapat kita tangkap dengan gambar kamera trap, dan ini ternyata adalah mantan individu pejantan alfa yang sudah terasingkan oleh kelompoknya karena dia sudah terkalahkan oleh pejantan muda yang menjadi berkuasa. Jadi biasanya individu pejantan alfa ini akan terasing oleh kelompoknya, diasingkan dari kelompoknya, dan dia biasanya hidupnya soliter. Jadi ketika kita tidak menemukan tanda kehadiran monyet, tetapi dari aromanya ketika kita pasang kamera trap, kita bisa mendeteksi keberadaan satwa itu, dan ternyata terbukti ketika dipasang kamera trap ada sosok pejantan. Dia sudah tidak tergabung dengan koloninya. Untuk belajar aroma atau bau dari satwa, kita bisa berkunjung ke kebun binatang ataupun kita bisa masuk hutan dan diantar oleh guide yang berpengalaman atau pemandu yang berpengalaman dalam hal mengenal aroma satwa. Untuk aroma satwa beberapa primata kanopi yang keberadaannya ada di atas pohon, kita dapat mengetahui kehadirannya, mendeteksi kehadirannya dari aroma feses yang ada di lantai hutan. Jadi ciri dari fesesnya adalah bentuk jatuhan, jadi bentuknya seperti jatuhan dari atas itu terlihat jelas, kemudian aromanya juga khas. Nah, dari aroma ini kita bisa menemukan deteksi pohon tempat pakan ataupun pohon tempat istirahat. Yang jelas adalah pohon tempat pakan. Jadi ketika tidak ada satwanya, kita menemukan aromanya dari feses yang ada di lantai hutan, dan kita bisa mengidentifikasi pohon-pohon yang akan digunakan untuk tempat mereka makan, atau pohon yang terpilih sebagai pohon dia makan. Seperti foto yang kami tampilkan ini adalah bentuk feses dari lutung Jawa yang jatuhan dari atas pohon, jadi bentuknya terburai semacam ini, kemudian aromanya khas. Dan foto ini membuktikan bahwa meskipun kita tidak melihat lutung di areal sini, tapi dengan aroma dan fesesnya kita tahu bahwa hutan ini, kawasan ini dijadikan sebagai habitat lutung. Berikutnya adalah aroma kijang. Aroma kijang dapat kita cermati dari beberapa lintasan yang khusus yang sering dia gunakan untuk melintas. Jadi adanya temuan jejaknya, ada temuan fesesnya, kemudian kita mencoba mendeteksi dari aroma tubuhnya, aroma baunya, baik itu kencingnya ataupun kotorannya. Ketika kita pasang kamera, kita bisa mengetahui bahwa lokasi atau kawasan ini, hutan ini adalah habitat dari kijang. Begitu juga dengan tanda kehadiran babi hutan dari aromanya.
Selain jejaknya, kotorannya, kemudian bekas taringnya, bekas gosokannya, kubangannya, kita juga bisa mendeteksi kehadiran babi hutan ini dari aroma khas yang dia tinggalkan. Baik itu dari kotorannya maupun dari urinnya yang dia tinggalkan, itu mempunyai aroma yang sangat khas. Dan teman-teman bisa mengkajinya, bisa mendeteksinya ketika teman-teman terjun langsung ke lapangan ataupun dengan guide yang mengenal aroma babi hutan, ataupun dari keterangan-keterangan yang sudah saya sampaikan pada bagian-bagian terdahulu tentang jejaknya yang itu menunjukkan adalah bekas aktivitas ataupun tanda kehadiran babi hutan. Nah, di sini kamera trap kita dapat membuktikan bahwa keberadaan babi dari tanda kehadirannya itu dengan alat bantu kamera trap terbukti sosoknya dan dapat kita lihat jelas gambarnya seperti yang kita tampilkan di foto ini. Sebagai sebuah pengalaman yang mendebarkan ketika saya di hutan adalah ketika mencium aroma khas reptil. Dan ternyata setelah mencium aroma khas yang berbau amis, anyir, kemudian aroma fesesnya yang sangat khas dari ular, ketika kita coba menelisik, ternyata dia ada di bawah rerumputan, di bawah semak. Dan foto ini saya ambil secara langsung di hutan. Dia diam dan kepalanya berada di tepi jalan setapak yang menghadap ke lintasan kami. Tetapi anehnya perutnya melingkar semacam ini dan dia diam, seperti menahan nafas waktu saya foto itu. Jadi terkejut juga melihat sosok ular yang sebesar paha ini ada di tepi jalan setapak dan posisinya diam. Dan kita mendeteksinya dari aroma baunya. Dan kebetulan teman kos dulu ada yang memelihara ular piton. Jadi ketika di hutan saya mencium bau ini, saya teringat aromanya ini. Dan ketika saya cari di sekitar semak terbukti ada. Jadi aroma satwa juga bisa menjadi alat deteksi kehadiran satwa. Dan kalaupun kita hanya mencium aromanya saja, tetapi kita sudah pasti ketika itu jelas aroma reptil, aroma ular piton, berarti dia ada meskipun kita tidak melihat sosok satwa ini secara langsung di hutan. Dan pengalaman yang mendebarkan juga adalah ketika kita menemukan spray dari urin karnivor besar. Ya, waktu itu kita deteksi adalah macan tutul dari aromanya masih baru, masih basah, seperti yang ada di foto ini. Jadi dia masih hanya beberapa menit di depan kita. Ketika kita menemukan deteksi kehadiran dari aroma urin yang ditinggalkan dan tertinggal di atas daun semacam ini, itu menunjukkan bahwa satwa ini ada, meskipun kita tidak melihatnya. Tetapi kita mencium aromanya, kemudian kita temukan bukti spray urinnya yang ada di atas daun semacam ini, itu artinya dia karnivor besar, khususnya di sini adalah macan tutul, dia hadir di kawasan ini. Ada juga hewan yang melakukan spray urinnya seperti macan tutul ini adalah badak. Tetapi bedanya kalau badak spraynya itu bisa menyeluruh atau tidak hanya di atas daun ini, tapi juga ada yang setinggi kita atau bahkan lebih tinggi lagi. Karena spraynya untuk badak itu lebih luas. Ini berdasarkan narasumber kami waktu di Ujung Kulon. Jadi perbedaan macan dengan badak adalah spray badak itu hampir meliputi tinggi sampai 2 meter atau lebih. Jadi sprayernya itu muncratannya urinnya itu bisa lebih luas dibandingkan hanya macan. Untuk pengenalan aroma ini memang kita harus langsung ke kawasan atau ke hutan, kemudian melihatnya, kemudian membauinya. Jadi hidung kita akan terbiasa, indera penciuman kita akan terbiasa. Setelah terbiasa maka kita akan mudah mengenali dari aromanya. Mungkin orang lain tidak bisa mencium bau itu ataupun mencium cuman tidak bisa mengidentifikasi karena belum ada pengalaman atau belum ada guide yang menentorinya.
Hal ini juga saya pribadi alami sewaktu tahun 97 mencoba mengenali karnivor besar yang ada di habitatnya dari kotorannya saja, dari bau kotorannya. Dan kebetulan guide kami orang yang berpengalaman dalam mengenali tanda kehadiran dari baik itu macan maupun harimau. Sehingga ketika kita mencium bau semacam itu, pemandu kita akan menunjukkan bahwa ini aroma macan, ini aroma harimau, ini fesesnya macan, ini fesesnya harimau. Dari interaksi pengalaman dari guide itu, kemudian kita coba mencatatnya, mengingatnya kembali, menghafalkan baunya, dan hal ini menjadi pengetahuan dasar kita ketika kita memilih suatu tempat untuk titik pemasangan kamera. Jadi 14 poin dari tanda kehadiran satwa yang kita coba uraikan di sini itu tujuannya adalah juga membantu kita untuk pemilihan titik ideal dari pemasangan kamera trap terhadap satwa-satwa target yang kita ingin ketahui atau kita ingin rekam aktivitas hariannya. Coba teman-teman perhatikan dari gambar yang terekam di video ini, bagaimana dia membaui lintasannya, kemudian dia meninggal berjalan melalui itu. Jadi aroma atau bau itu menjadi sebuah alat komunikasi, sebuah alat deteksi, atau untuk mengenali jalur-jalur pelintasan dari karnivor besar. Kalau kita peka terhadap bau-bau ini, aroma ini, baik karnivor besar itu macan atau harimau, maka kita akan dapat mendeteksi kehadirannya walaupun kita tidak melihat satwa itu di hutan. Artinya, ketika kita tidak melihat sosok dari satwa target kita di hutan, tetapi ketika kita mengetahui tanda-tanda kehadirannya, yang 14 poin yang kami sampaikan di sini, itu artinya bahwa satwa target yang kita amati eksis di kawasan ini, eksis di hutan yang kita pantau. Demikian teman-teman untuk part 8 ini tentang aroma satwa. Kita akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya, yaitu bagaimana kesaksian dari warga lokal yang menginformasikan tentang keberadaan suatu jenis satwa di suatu kawasan. Terima kasih atas teman-teman yang subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan like atas video-video kita. Dan jika berkenan silahkan di-share untuk kita bisa berbagi pengetahuan tentang kehadiran satwa di suatu kawasan atau di hutan. Demikian dari Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari.